Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Berbagai persiapan dilakukan untuk kelancaran pemilu 2024, seperti pengaturan tahapan kampanye, pemutahiran data, hingga koordinasi dengan sejumlah kementerian serta lembaga negara terkait. Dari hasil pertemuan antara KPU dan Presiden Jokowi yang berlangsung pada hari Senin kemarin, terdapat 6 poin yang menjadi masukan Presiden kepada penyelenggara pemilu agar berjalan tertib dan juga lancar. Akan kita bahas lebih lanjut dengan Muhammad Afifuddin, anggota KPU RI yang telah terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Pak Afif. Selamat pagi, Pak Afif. Selamat pagi Mas Oja, Mas Valen. Baik, Pak Afif, kemarin terdapat 6 arahan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan bersama jajaran KPU. Dari 6 arahan tersebut, mana yang perlu menjadi perhatian dan juga yang perlu dikritisi, prioritasnya seperti apa nih, Pak Afif? Baik, saya kira yang paling penting dari pertemuan dengan Pak Presiden kemarin adalah penegasan Pak Presiden bahwasannya beliau siap mendukung dan mensupport pelaksanaan pemilu 2024 dan mengharapkan pemilu ini benar-benar terlaksana di 14 Februari 2024. Saya kira ini penegasan dari keseriusan pemerintah sebagaimana juga kami di penyelenggara KPU sangat siap untuk menggelar pemilu ini sesuai dengan jadwal 5 tahunan dan ini menjadi sangat penting bagi kami termasuk support dari banyak pihak yang lain. Dan poin pentingnya sebagaimana disampaikan tadi diantaranya juga wanti-wanti atau perhatian Presiden untuk KPU agar senantiasa memperhatikan hal-hal teknis, meningkatkan kualitas proses, termasuk di situ indikator yang disebutkan adalah bagaimana partisipasi tinggi, kemudian situasi-situasi yang tidak perlu, misalnya riuh rendahan soal hal-hal teknis yang membuat dinamika di masyarakat itu terpolitisasi, terbelah itu dihindari dan ini menjadi perhatian kita semua dan dalam konteks itu kemudian KPU menskenariokan beberapa hal untuk menuju bagaimana pemilu sebagaimana diharapkan Presiden, diharapkan oleh kita semua. Baik, Pak Afif, tadi Anda menyinggung soal meningkatkan kualitas pemilu, artinya di sini kalau kita bicara kualitas pemilu juga tingkat pemilih harusnya meningkat ini nanti di pemilu 2024. Skenarionya seperti apa, persiapannya seperti apa, Pak Afif mungkin bisa dijelaskan? Ya, dari rangkaian harapan Presiden tersebut diantaranya juga adalah harapan untuk meningkatnya kualitas tata kelola dan juga kualitas pendidikan pemilih. Maka kami di KPU akan lebih menguatkan lagi aneka jenis pendidikan pemilih yang kemudian itu bisa memicu membuat partisipasi masyarakat menjadi sangat aktif di pemilu 2024. Dan ini perlu sinergi banyak lembaga. Oleh karena itu KPU di awal-awal masa kerja ini melakukan banyak sinergi, banyak kolaborasi termasuk inovasi yang salah satunya adalah dengan mengunjungi banyak pihak. Misalnya pengaturan soal teknis kepemiluan ini kan butuh kecepatan dan kita sudah ketemu Menko Polhukam, Menkumham dan ini menjadi perhatian Pak Presiden bahwa sejumlah menteri akan diperintah khusus untuk kemudian mendukung sepenuhnya upaya KPU dalam mempercepat proses-proses yang dibutuhkan, misalnya harmonisasi PKPU yang kita butuhkan di Menkumham dan seterusnya. Dan dalam konteks itu maka pengaturan hal teknis ini harapannya mempermudah semua pihak dalam menggunakan hak pilihnya nanti pada saatnya. Baik, Pak Afif, kalau kita bicara soal kualitas pemilih ini pasti erat juga kaitannya dengan kampanye. Nah, soal durasi kampanye ini juga jadi salah satu yang di-highlight juga oleh Jokowi dari 120 hari berubah menjadi 90 hari. Sebenarnya apa pertimbangannya, Pak? Ya, sebenarnya kami di KPU juga sudah mensimulasikan 90 hari dengan beberapa catatan, beberapa syarat ya yang itu kami mintakan, misalnya pengaturan soal pengadaan logistik yang butuh kerjasama dengan banyak pihak termasuk pemerintah, kemudian juga proses-proses sengketa pemilu yang kita harapkan secara waktu lebih singkat, apakah di Bawaslu dan juga di PT UN-nya. Tentu dalam konteks ini dengan Bawaslu kami sudah berdiskusi, ya tentu karena ini adalah hal-hal yang kita ingin skenariokan lebih baik, ada kompromi, ada hal yang harus kita bicarakan dengan banyak pihak.
Maka KPU dengan sangat terbuka ingin meminta sinergi dan kerjasama dengan semua pihak agar pemilu kita besok benar-benar terselenggara dengan baik. Saya kira catatan pentingnya juga adalah durasi kampanye ini belajar dari pengalaman masa lalu di mana kampanye masa yang panjang itu kemudian menyisakan beberapa hal diantaranya polarisasi di masyarakat yang harapannya itu tidak terjadi kembali sehingga pemilu kita besok lebih damai, kemeriahan yang tidak perlu di media-media itu kemudian berkurang paling tidak sehingga kita bisa diskusi dan beradu gagasan lebih substantif antara para calon, para pemilih dan kami di penyelenggara bisa memfasilitasi segala hal yang terkait dengan proses menuju pemilihan itu dengan baik. Baik, Pak Afif, soal logistik juga sempat disinggung kemarin terkait dengan penggunaan produk dalam negeri dan juga harapannya supaya tidak ada keterlambatan dan juga kerusakan. Nah, ini sebenarnya kan sudah terulang lagi di pemilu-pemilu sebelumnya sudah terjadi. Nah, bagaimana caranya supaya tidak ada lagi kendala yang terulang di pemilu tahun ini, apalagi soal logistik, Pak? Ya, Mbak Valen, terkait logistik ada dua hal. Pertama terkait pengadaannya. Ini penting kami mendapat support dari banyak pihak, termasuk Perpres yang bisa mengatur bagaimana pengadaan bisa kita lakukan lebih efektif, efisien. Yang pertama, yang kedua, karena barang ini akan nyampe ke tingkat kabupaten kota, maka kemarin kami tegaskan untuk meminta support dari kepolisian dan juga TNI, bagaimana mendeploy, mengantar, meneruskan logistik pemilu ini sampai ke tingkat TPS yang kadang-kadang kita butuh sinergi dengan kepolisian dan TNI. Dan Pak Presiden di poin terakhir itu menegaskan bahwa beliau akan mengerahkan seluruh aparatnya untuk kemudian mendukung kelancaran proses produksi dan juga distribusi. Nah, ini menjadi sangat penting, menjadi modal bagi kami untuk kemudian menskenariokan agar dengan kampanye yang 90 hari dan juga dengan keterbatasan waktu, semua hal ini bisa kita lakukan dengan sinergi yang baik, kerjasama yang maksimal. Baik, terima kasih Pak Muhammad Afifuddin, anggota KPU atas penjelasannya dan sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.